wabarakatuh. Hai semuanya, jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 Accurate yang beranggotakan Agnia Ramadhani, Virial Rai, Naila Zafira, dan Zahra Alivia. Jadi di sini kita akan menyelesaikan Accurate Project tentang PT Shiny Salon dari setup database beserta transaksinya. Jadi di sini kita udah di aplikasi Accurate. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik salah satu menu di antara 6 menu ini. Jadi ini, tuh ya, kalian udah tahu masing-masing menu fungsinya untuk apa. Dan di sini karena kita akan membuat data perusahaan baru, jadi kita klik menu pertama yaitu buat data perusahaan baru. Kita namain dulu, nama kalian bisa klik titik 3 yang tadi. Nih, titik 3 yang ini. Terus habis itu kita ke libraries. Terus kita ke dokumen agar ini dapat disimpan di sini. Kita tulis nama perusahaannya. Kita kan mau bikin PT Shiny Salon. Nah, kayak di sini kalau udah kita create, terus kita pencet OK. Kita tunggu ya, ini proses pembuatan data perusahaan PT Shiny Salon. Jadi kita bisa nunggu dulu. Oke, sekarang di sini kalau udah loading kayak tadi, kita masukin ini kan penggunanya supervisor. Nah, kata kuncinya juga sama. Jadi kita tinggal Ctrl C, habis itu kita Ctrl V. Kita klik OK. Nah, kita udah masuk ke Accurate. Kita masuk ke persiapan singkat ya, teman-teman. Di menu ini kita harus pilih bahasa yang mau kita gunakan. Di sini aku pilihnya Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Terus di sini ada tipe 2 persiapan dari Accurate. Yang pertama ada persiapan standar, lalu ada persiapan mahir. Nah, kita sekarang menggunakan persiapan standar. Kita klik lanjut. Nah, kita klik yes. Ini membuat datanya, kalian bisa tunggu ya. Nah, di sini ada nama perusahaannya. Tadi kan perusahaannya Shiny Salon. Kita klik Shiny Salon. Terus kita masukin alamatnya. Nah, di sini alamatnya. Nah, kita bisa copy, lalu kita ini, terus kan ini tanggal tutup bukunya. Tadi kita bisa lihat di sini tanggal tutup bukunya tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini tinggal ganti. Oke, kita klik next. Terus di sini kita harus menghapus semua akun kecuali kas besar dan bank. Nah, kalian bisa hapus satu-satu ini kayak gini. Ini harus manual ya, teman-teman. Nah, nih karena harusnya dia tuh kas aja, jadi aku hapus di sini ya. Di sini kas aja. Kas aja harusnya. Terus tanggalnya tanggal 31 bulan Desember 2020. Sejumlah. Kalian bisa lihat nih soal. Nih, ini kasnya 10 juta dan banknya 25 juta. 10 juta. Nah, kalau udah kalian bisa enter, terus banknya Tanggalnya bisa disamain seperti yang atas sesuai tanggal tutup buku. Itu 31/12/2020. Oke, next. Sekarang kita bisa isi saldo akhirnya itu 25 juta. Kalau udah kalian bisa klik enter. Nah, ini harus kalian enter agar saldo terakhirnya terjumlah. Ya, kalau nggak di enter pasti 10 juta doang dan itu bakal salah. Nah, kita klik lanjut. Dan di sini udah masuk informasi pelanggan. Nah,
Di sini kita harus membelah layarnya. Tunggu dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di awal di informasi pelanggan ini namanya sudah tertera pelanggan umum paling atas. Nah itu tuh kalian jangan hapus, kalian bisa langsung klik enter untuk nama pelanggan selanjutnya. Siapa tahu ada kekeliruan bisa ditampung di pelanggan umum. Kita next aja ke pelanggan umum berikutnya. Nama pelanggannya itu Hasami Salon. Kita bisa lihat di dalam soal. Lalu kita cek saldo awalnya. Kita klik saldo awal kayak gini, terus kita lihat dulu nomor faktur, tanggal, sama saldo per tanggalnya. Ini nomor fakturnya HS01 tanggal 25/12/2020. Kita tulis sini HS01. Lalu ini tanggalnya tanggal 25 bulan 12 2020. Terus saldo awalnya ini saldo per tanggal 12 juta. Lalu kita enter karena di sini ada dua faktur, jadi kita masukin langsung ke yang bawahnya yaitu HS02. Ini karena fakturnya ada dua, jadi kita nulisnya langsung, nggak usah bikin-bikin lagi. Jadi kita langsung nulis di sininya nomor fakturnya HS02, tanggalnya tanggal 30/12/2020. Terus saldo awalnya itu ada 8 juta. Nah teman-teman, kalau udah jangan lupa di enter agar total fakturnya itu ke input dari semua saldonya. Terus habis itu kalau udah gini kita enter lagi, kita masukin nama pelanggan selanjutnya. Tadi ada, nah pelanggan selanjutnya namanya Rudy Salon. Kita tulis namanya di sini, terus kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita klik saldo awal di sini, terus kita masukkan nomor faktur Rudy Salon ini berapa. Oke, di sini itu nomor fakturnya Rudy Salon itu yaitu RS01. Terus kita mulai klik, kita tulis RS01. Terus habis itu di sini tanggalnya tanggal 15/12/2020. Terus kita enter. Kita masukin saldo awalnya yaitu 15 juta, terus jangan lupa di enter biar ke input, terus kita klik OK. Terus kita enter lagi biar total saldo awalnya ke jumlah. Nah, karena ini pelanggannya udah habis, jadi kita enter, terus habis itu kita klik lanjut. Nih, kita klik lanjut nih kalau total saldo awal udah ke input. Sekarang kita masuk ke informasi pemasok. Sama kayak tadi, pemasok umum yang pertama itu jangan pernah dihapus. Kita lanjut aja ke pemasok yang kedua. Oke, di sini pemasok yang pertama itu namanya Pantene, Pantene gitu deh. Terus kita langsung tulis aja nama pemasoknya. Kita klik lagi saldo awal, klik. Habis itu kita masukin nomor faktur si pemasok Pantene ini yaitu PA01. Tanggal fakturnya tanggal 30/12/2020. Nah, kita tulis tanggal. Kalau udah jangan lupa di enter buat lanjut kita taruh saldo awalnya. Saldo piutangnya itu ada 20 juta. Nah, kita bisa cek ini 20 juta. Kita jangan lupa enter biar ke input. Nah, terus kita klik karena ini cuma satu doang. Jadi kita langsung klik OK. Terus kita enter buat lanjut ke pemasok selanjutnya yaitu nama pemasoknya Natur. Nah, kita mulai tulis di sini nama pemasoknya itu Natur. Kalau udah kita klik lagi tadi yang saldo awal di samping. Terus kita langsung masukin nomor fakturnya lagi. Kita ulang terus aja cara pelanggan tadi ke pemasok ini. Ini kan NA01. Terus tanggalnya 25/12/2020. Nah, habis itu kita enter, terus kita masukin saldo awalnya yaitu ada
21 juta. Kita tulis 21 juta, terus kita enter. Karena di sini dia ada 2 faktur, berarti kita tulis nomor fakturnya NA02, terus tanggalnya tanggal 30/12/2020. Terus lanjut kita isi saldo awalnya. Di sini kita masukin saldo awalnya 9 juta, terus enter biar ke jumlah tadi total saldo awalnya, terus kita klik OK, terus kita enter lagi karena di sini pemasoknya udah habis. Jadi kita enter selesai. Kita lihat total saldo awalnya sama nggak sama di soal. Terus di sini kita ada metode persediaan, kita pilih yang rata-rata. Terus lanjut ke informasi barang. Nah, ini bisa kita lihat lagi di soal. Di sini itu yang pertama, nomor barangnya itu B01, nama barangnya itu krim-krimbat. Nah, tanggal stoknya itu tanggal 31/12/2020. Biasanya tanggal stok itu mengikuti tanggal tutup buku yang tadi kita pertama jalanin di menginput data perusahaan gitu. Terus ini kita mulai tulis nomor barang B01, namanya krim-krimbat, tanggal stoknya tanggal 31/12/2020. Ya, terus habis itu kuantitasnya kita lihat lagi nih tadi 200, terus satuannya botol, kita bisa singkat BTL, terus harga satuannya itu Oke, di sini harga satuannya 45.000, kita bisa ketik. Habis itu kita enter buat lanjutin harga jual itu, harga jualnya 85.000. Terus kita klik enter, itu nomor barangnya udah otomatis B02, terus nama barang selanjutnya itu ada vitamin rambut. Nah, di sini tanggalnya kita tulis 31/12/2020 sama kayak tadi. Terus kuantitasnya sama sebelumnya itu 200. Satuannya BTL atau botol. Harga beli satuannya itu 5.000. Terus kita harga jualnya ini kita lihat dulu di soal. Harga jualnya itu 10.000. Kita tulis 10.000 di sini. Terus kita enter, habis itu di sini nomor barangnya otomatis B-03. Terus nama barangnya ini tuh ada Lulur Mandi. Ini Lulur Mandi Susu nama barangnya. Terus tanggalnya tanggal 31/12/2020. Terus di sini kuantitasnya itu 200. Satuannya sama kayak tadi, botol atau BTL. Terus harga beli satuannya itu kita tulis 15.000. Nah, di sini harga jual lulurnya itu bisa dilihat di soal, yaitu 45.000 harga jualnya. Nah, kalau udah kalian enter, abis itu karena ini 3 barang doang harus kita lanjut, tapi di sini aku benerin nama satuannya karena dia beda sendiri kan. Jadi aku nggak di caps lockin. Jadi aku huruf kecil semua BTL-nya. Terus kalau udah di enter tadi, kita enter, terus kita klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke informasi data. Nah, terus kita lihat dulu nih di soal kayak tadi. Sebelum kita ngapa-ngapain, pokoknya kita harus lihat selalu di soal. Nah, di sini ada 3 informasi jasanya, yaitu cuci, potong, blow. Kita masukin dulu kodenya, yaitu SIN strip 01. Nah, terus di sini namanya tadi ada cuci, potong, blow. Oke, terus kita lihat lagi harga jualnya itu 55.000. Kita pencet, terus kita langsung isi aja nominalnya 55.000. Terus kita enter. Ini sama kayak tadi, kodenya otomatis. Nah, terus kita tinggal isi namanya aja. Tadi nama yang kedua itu adalah Hair Spa. Nah, terus kita klik harga jualnya itu 100.000. Terus kita enter lagi ke jasa yang ketiga, itu Krimbat. Krimbat harganya 85.000. Nah, di sini kita tulis Krimbat
harganya 85.000. Nah, kalau udah kita input kayak gini, sama kayak tadi, jangan lupa di enter. Terus sekarang kita udah sampai di akhir puncak sebelum transaksi. Kita klik dulu selesai. Habis itu kita nah, di sini kita masukin syarat pembayaran sesuai di soal. Caranya adalah kalian bisa ke daftar kayak gini, kita pencet daftar lain, syarat pembayaran, terus kita pencet menu di sini, itu kita pencet baru, terus kita tulisnya jika membayar antara 0, pokoknya semua 0 kecuali jatuh temponya, karena kita di sini mau bikinnya net 30, maka jatuh temponya kita tulis 30 hari. Terus jangan lupa diperbaruin. Oke, di sini langsung ada ya kalau udah diperbaruin. Terus kita lanjut untuk ke PPN. Kita masukin PPN-nya. Caranya adalah kalian klik daftar, terus daftar lain kayak tadi, terus kita masukin kode pajak. Kita pencet kode pajak. Terus lalu kalau udah sama kayak tadi, kita klik menu baru, habis itu namanya itu aku tulisnya PPN. Nah, di sini nilainya 10% karena dari soal 10%, terus kodenya T. Nah, keterangannya baru pajak pertambahan nilai. Lalu kalau udah kita ke akun pajak penjualan, nah kita pakainya PPN keluaran, atau kalau pakai bahasa Inggris VAT out. Terus pas akun pajak pembeliannya kita masukin VAT in atau PPN masukan. Kalau bahasa Indonesianya bisa masukin PPN masukan. Nah, terus kita klik OK. Setelah itu kita perbaruin, jangan lupa selalu diperbaruin. Terus habis itu kita ke ini pelanggan, pemasok sama barang dan jasa. Caranya itu adalah kalian klik daftar, terus ke pelanggan, terus kita pencet yang pelanggan umum, itu terminnya kita ubah, nggak usah, kalau pelanggan umum nggak usah, tapi penjualannya kita pakai pajak pertambahan nilai, ini pajaknya, terus klik OK. Terus kita perbaru, enggak deh, nanti dia perbarunya. Terus Hasamisalan sama caranya, tapi kalau Hasamisalan dan lainnya itu pakainya 30. Terus pajak penjualannya jangan lupa kita taruh di sini, pajak pertambahan nilai. Terus kita klik OK. Sama si Rudy Salon juga ikutin caranya dengan kita klik termin, terus ganti net 30. Terus penjualannya kita kasih pajaknya. Kayak gitu aja terus. Oke, nanti beda lagi pas di pemasok. Nah, kita klik OK. Habis itu kita perbarui nih semua pelanggannya yang tadi udah kita ganti pakai kode pajak sama terminnya. Terus kita lanjut ke pemasok. Terus kita pemasok umumnya sama, kita pencet. Terminnya itu sama COD. Kalau pemasok umum, pelanggan umum itu selalu COD. Terus di sini kita masukinnya langsung ke bawahnya yang termin tadi, pajak pertambahan nilai pajaknya. Terus habis itu yang pentin juga sama, terminnya itu dia net 30. Lalu pajaknya itu sama kayak tadi, kita masukin yang pajak pertambahan nilai. Terus klik OK. Terus habis itu lanjut yang terakhir itu natur. Kita terminnya itu net 30. Terus ininya apa? Pajaknya itu pajak pertambahan nilai. Kalau udah kita klik OK dan jangan lupa diperbaruin. Biar itu tadi ke input. Terus kita pencet lagi daftar, terus kita masukin barang dan jasanya. Kita masukin PPN-nya di sini. Yang pertama itu barangnya ada krim bat. Terus kita ke penjualan pembelian, terus kita masukin kode pajak penjualannya T. Dan yang informasi pembeliannya juga sama, kode pajak pembeliannya kita masukin T. Terus kalau udah gini, kita klik OK. Kita ke semua barang harus melakukan hal seperti itu, kita masukin T juga. Terus kita ke masuk pembelian, terus kode pajaknya T, kode pembeliannya juga T. Nah, terus kita klik OK. Ini berlaku pada semua barang ya teman-teman. Oke, ini buat barang yang terakhir itu lur mandi, kode pajak pembeliannya T, kode pajak penjualannya juga T. Terus habis itu kita lanjut ke jasa. Tapi ini barang lain-lain juga kayaknya harus perlu kita deh. Soalnya takut ada kekeliruan, kita bisa jadiin ini akun cadangan gitu.
Terus sama halnya kita kasih kode T, lalu habis itu klik OK, terus cuci potong blow-nya itu kan jasa ya. Jadi itu cuma kode pajak penjualan doang. Nah, kita masukin T ini penjualan atau pembelian, terus kita masukin T. Terus habis itu kita klik OK, terus Herspa juga sama, lakuin hal yang sama, kasih kode T di kode pajak penjualan. Nah, gitu. Nah, ini sama Kerimbat juga. Penjualan pembelian yaitu kode pajak penjualannya itu T. Kenapa nggak ada kode pajak pembelian? Karena kan kita jasa, kita nggak bisa beli ke orang lain, tapi kita melakukan untuk orang lain gitu. Terus habis itu kita harus lihat soalnya dulu. Ini tadi yang pemasok pelanggan itu udah. Terus kita langsung lanjut ke aktifat tetap. Caranya adalah kalian klik daftar, lalu cari menu aktifat tetap, terus tipe aktifat tetap, terus kita klik lagi menu baru. Nah, habis itu tipe aktifat tetap pajaknya di sini kan di soal tipe aktifat tetap pajaknya bangunan permanen. Jadi kita tulisnya bangunan permanen. Terus metode penyusutan pajaknya itu metode garis lurus. Terus habis itu ekonomis umur pajaknya kita lihat di soal itu ada 20 tahun. Terus itu yang tarifnya itu udah otomatis. Terus jangan lupa diperbaruin. Terus kita lanjut lagi ke tipe aktiva tetap. Nah, ini beda lagi caranya. Tapi kita tetap melakukan ini di menu daftar. Jadi kita klik daftar, cari aktiva tetap, terus tipe aktiva tetap, terus kita klik baru. Nah, habis itu tipe aktiva tetapnya kita lihat di sini. Tadi kita sih ruko ya. Ruko tipe aktiva tetapnya. Terus tipe aset tetap pajaknya itu tadi ada bangunan permanen, udah pasti ke input. Nah, terus tadi kita cek-cek lagi nih, kita lihat-lihat aja, terus habis itu oke, terus habis itu kita perbaruin. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi nih ke daftar aktiva tetap, terus kita input ke daftar aktiva tetap. Nah, kita klik baru di sini. Habis itu kita tulis nih tipe aktiva tetapnya apa? Ruko. Tipe aktivanya ruko. Terus habis itu tanggal belinya kita lihat di soalnya. Tanggal belinya tanggal 1 Februari 2014, 102 2014. Nah, di sini kita masukin kode aktivanya dulu tadi A001. Terus kita masukin tanggal beli dan pakainya tanggal 0102 2014. Karena tanggal beli dan tanggal pakainya sama, jadi kita kontrol C aja buat ngekopi. Terus habis itu tanggal pakainya kita paste aja dari yang tadi, paste. Terus keterangannya itu ruko. Terus kita ruko 2 lantai kan tadi di soalnya ada keterangannya ruko 2 lantai. Terus umur bulan aktifnya itu 20 tahun. Terus metode penyusutannya metode garis lurus. Terus ininya itu gedung. Ini kan tipenya gedung. Jadi akun aktifnya gedung, akun akumulasi penyusutannya akumulasi penyusutan gedung, terus akun beban penyusutannya beban penyusutan gedung. Nah, habis itu kalau udah kita lanjut ke pengeluaran nih, kita klik. Nah, terus di sini kan kita bayarnya pakai kita lihat soal nih. Di soalnya ada nih, kita lihat metode pengeluaran itu sumber dananya itu di opening balance equity. Berarti kita pakai opening balance harga 1 miliar 200 juta. Nah, ini tuh jumlahnya kita tulis 1 miliar 200 juta. Oke, kalau udah kan enter. Habis itu biar ke input tuh di nilai buku akuntansinya. Terus kita simpan dan tutup. Oke teman-teman, ini tuh sudah selesai. Terus kita bikin laporannya dulu. Kita bikin raca saldo klasiknya. Caranya itu kita enggak deng, kita balik dulu teman-teman. Kita balik dulu. Caranya itu daftar akun. Terus kita lihat dulu nih di sini opening balance-nya berapa. Ya kan? Opening balance-nya itu mana sih? Nah, itu
1.213.000.000 itu udah. Itu terus habis itu ini kita ke ini kita balik. Jadi kita balik sama retained earning. Nah, jadi biar opening balance-nya 0 kita balik. Jadi kita buka pencet aktivitas, terus kita periodikin dulu proses akhir bulan, kita period end dulu itu bulan Desember 2020. Terus ini tahunnya jangan lupa 2020. Habis itu kalau udah klik OK, terus proses akhir bulan selesai, kita klik OK. Terus habis itu ini perbaruin. Nah, ini kan udah tuh. Kita lihat lagi opening balance-nya tuh. Udah sisa 818 juta. Nah, habis itu ini kita pindahin kan. Tadi kita bilang mau pindahin. Tapi sebelum pindahin kalian jangan lupa period end dulu. Nah, kita pencet aktivitas. Selanjutnya kita pencet aktivitas. Terus iya aktivitas. Terus kita ke buku besar, terus bukti jurnal umum. Terus habis itu kita masukin nih di sini. Kan tanggalnya tanggal 31 12/2020. Nah, ini description-nya itu kita bisa isinya jurnal balik. Terserah kalian sih, cuma kalau aku isinya jurnal balik. Nah, di sini aku ketik jurnal pembalik. Lalu habis itu di sini akunnya itu kita opening balance. Opening balance itu kita taruh di debit ya teman-teman. Terus kita sesuai jumlahnya karena kita mau di nol ini, jadi kita harus mindahin dong, otomatis retained earning itu harus dikredit. Kita mindahin sejumlah yang ada di daftar akun tersebut tadi. Opening balance-nya kan 818 juta. Nah, kita tulis di sini nominalnya di debit 818 juta. Terus kita enter, habis itu kita isi bawahnya itu dengan akun retained earning. Terus itu udah otomatis tuh jadi kredit. Terus kita enter. Terus habis itu debit kreditnya udah balance kan. Terus kita simpan dan tutup. Nah, kalau udah kayak gini kita perbaruin daftar akun tadi. Nah, pindahkan. Oke. Karena sudah pindah kayak gini, kita langsung aja buat laporan neraca saldo klasik. Oke, yang kita tunggu-tunggu database ini selesai. Daftar laporan, terus kita ke laporan tadi, daftar laporan. Terus kita ke neraca saldo klasik. Ini kita ke buku besar. Terus neraca saldo klasik. Terus habis itu kita isi pertanggalnya 31/12/2020. Terus kita klik OK. Oke, done. Selesai teman-teman. Kita lanjut ke transaksinya. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki transaksi yaitu tanggal 3 Januari 2021, yaitu ada order payment. Nah, ini tuh penerimanya itu percetakan media kawasan. Jadi pertama-tama di Accurate itu kita masuk ke kas bank, lalu pembayaran. Di sininya itu kita pilih kas, karena harus sesuai sama yang ini, yang dibayarkan darinya ini. Lalu voucher nomornya itu ada OP 15/2. Check with now-nya tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2021. Memonya itu pembayaran brosur untuk iklan. Pay-nya itu dibayarkan kepada si penerimanya itu kan percetakan media kawasan. Nah, jadi yang menerimanya itu adalah percetakan media kawasan. Di sini kita akan masukin biaya iklan sebesar jumlahnya itu Rp600.000.
jangan lupa kita enter ya, karena kalau misalnya nggak kita enter nanti dia nggak akan ke detect. Nah, setelah di enter kita jangan lupa pakai kalkulator yang IDR ini agar hasilnya itu balance. Setelah itu, jika merasa sudah sama, kita akan simpan dan tutup. Lalu masuk ke transaksi kedua, yaitu tanggal 4 Januari 2021. Nah, ini itu Sini Salon mendapatkan orderan dari Rudy Salon. Yang pertama-tama kita akan masuk ke penjualan, atau enggak kalian bisa pilih ke aktivitas, penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Karena order ya, namanya order, kita itu berarti memesan, bukan kita si orang lain memesan kepada kita. Lalu di sini kita pilih pelanggannya itu Rudy Salon. PO nomornya itu di sini kelihatan kan, no PO RS strip 189. SO numbernya itu SO garis miring 15 garis miring 001. SO date nya itu tanggalnya tanggal 4 Januari 2021. Ship date nya juga sama ya, 4 Januari 2021. Termsnya itu syarat ya, termin itu net 30. Lalu kita masukin ke ini dulu, itemnya. Itemnya itu dia ada krim bat sebanyak 50. Kita enter ya. Lalu yang kedua itu ada lulur mandi susu sebanyak 50 juga. Jangan lupa kita enter aja. Nah, hasilnya itu harus sama ya di total order transaksi yang di jurnal ini, sama yang bakal kita masukin ke Accurate itu sebesar 7.150.000. Itu harus sama. Nah, jika sudah, kita harus pastiin terlebih dahulu transaksi yang berikutnya itu masih berhubungan atau enggak. Nah, ternyata tuh masih berhubungan ya, karena di sini mengirimkan pesanan kepada Rudy Salon. Kalian bisa simpan dan tutup, atau mau langsung ke sininya juga boleh, yaitu kita akan milih ke, kita perbesar dulu ya. Kirim pesanan yang ini. Kecil lagi. Delivery order kepada Rudy Salon. Tapi kan di sini kita sebanyak cuman 25 ya. Nanti kita ganti, kita akan mulai dari atasnya dulu, yaitu delivery nomornya itu nomor suratnya DO garis miring 15 garis miring 001. Delivery date-nya itu tanggal 5 Januari 2021. Sipianya itu menggunakan sepeda motor. Oke. Jangan lupa kita OK. Lalu di sini kita bisa, kalau misalnya sudah merasa sama, jangan lupa jumlahnya ini 25 ya, karena ngirimnya tanggal 5 Januari itu hanya 25 pieces.
Nah, transaksi selanjutnya itu nggak ada hubungannya dengan Rudy Salon. Jadi jika kalian sudah merasa ini benar, kita bisa simpan dan tutup. Jangan lupa juga kita simpan dan tutup. Lalu transaksi selanjutnya itu tanggal 7 Januari 2021, pelanggan umum menerima jasa sebagai berikut di bawah ini dan dibayar secara tunai dengan nomor penerima. Masuk ke dalam kas. Nah, syaratnya itu COD ya. Jadi setelah ada invoice dan atau faktur, kita akan menerima pendapatan yaitu cash receipt. Yang pertama, kita masuk ke penjualan atau bisa aktivitas penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Kita pilih yaitu pelanggan umum. Nah, setelah itu kita masukin nomor faktur, invoice no-nya itu SI garis miring 15 garis miring 001 typo. Lalu kita masukin invoice date-nya itu tanggalnya tanggal 7 Januari 2021. Ship date-nya itu juga sama ya, tanggal 7 Januari 2021. Syarat pembayarannya itu ya COD. Kita masukin itemnya yaitu cuci potong blow sebanyak 5. Kita enter. Lalu yang kedua itu ada hair spa sebanyak 5 juga. Kita enter. Yang ketiga itu ada cream bath. Kepencet. Ini sebanyak 5. Nah, totalnya harus sama, yaitu sebesar 1.320.000 ya. Setelah itu kita bisa masuk ke penerimaan pembayaran atau bisa simpan dan tutup, atau kalau mau langsung juga boleh. Itu kita pilih ke terima bayaran. Oke. Sini pelanggan umum, dia pakainya itu kas karena di sini dia bilang kan masuk ke kas. Di sini juga ada keterangannya yaitu melalui 01 kas. Oke, from numbernya itu CR garis miring 15 garis miring 001. Payment date-nya itu tanggal pembayaran tanggal 7 Januari 2021. Check wait date-nya itu juga sama ya, tanggal 7 Januari 2021. Sini udah kita pencet ini. Lalu jika sudah, kita akan simpan dan tutup. Nah, ini kalau misalnya sudah kebayar, dia akan ada tanda pahitnya seperti ini ya teman-teman. Nah,
Kalau ada tanda paitnya berarti dia sudah kebayar. Oke. Kita simpan dan tutup. Lalu transaksi yang selanjutnya itu tanggal 9 Januari 2021 mengirimkan sebagian produk yang belum dikirim kepada Rudy Salon. Oh, yang tadi sisa tadi kan cuman dikirim 25 kan, berarti sekarang kirim lagi 25. Yaitu yang pertama kita akan masuk ke delivery order, pengiriman pesanan di penjualan ini. Kita masukin Rudy Salon, kita nih pilih pesanan. Nah, kita masukin ini, kita oke. Nah, seperti ini ya. Delivery ordernya itu DO 15002, sudah benar, sudah sama. Kita masukin delivery date-nya itu tanggal 9 Januari 2021 via ship via-nya itu sepeda motor. Jika sudah, kita lihat dulu nih, ternyata di selanjutnya itu ada sangkut pautnya dengan transaksi yang di atas, yaitu mengirimkan tagihan atas pengiriman barang. Oke, berarti setelah kita sudah pastiin ini semua sama yang bukti transaksinya itu, kita masuk ke dalam faktur. Nah, di sini kita pilih pengiriman. Kita masukin yang ini. Nah, kenapa kita masukin? Karena tadi tuh ngirimnya 2 kali kan. 25 sama 25, lalu 25 lagi. Di sini itu sales invoice-nya tanggal 10 Januari 2021. Ship date-nya itu tanggal pengirimannya tanggal 9 Januari 2021. Net-nya itu net 30. Ship via-nya itu sepeda motor. Lalu kita, jika sudah sama seperti ini, kita pastiin dulu ya teman-teman. Ini jumlahnya sama 7.150, sama ini sama. Lalu kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup lagi. Tanggal 12 Januari 2021 menerima pelunasan piutang dari Hasami Salon untuk faktur HS02. Pembayaran dilakukan oleh pelanggan melalui transfer formulir CR15002. Goods received. Diterima dari Hasami Salon. Jumlahnya 8 juta. Keterangannya pelunasan faktur. Oke, ini kita akan masuk ke penerimaan penjualan. Dari Hasami Salon, kita masukin from nomor itu CR15002. Udah, tanggalnya tanggal 12 Januari 2021. Di sini juga 12 Januari 2021. Melalui bank seharga 8 juta di checklist, bayar, dan dikalkulatorin, jangan simpan dan tutup.
Oke, selanjutnya kita tanggal 15 Januari 2021 melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar 365.000 dan biaya airnya 500.000. Nah, penerimaannya kantor PLN dan PAM. Jumlahnya 865.000, pembayarannya listrik dan air. Kita akan masuk melalui kas bank pembayaran. Itu melalui kas dan voucher nomor OP15-3 tanggalnya tanggal 15 Januari 2021. Memonya pembayaran listrik dan air. PI-nya PLN dan PAM. Oke, masukin ke akun nomor biaya listrik dulu. Sebesar 365.000. Selanjutnya biaya PAM sebesar 500.000. Oke, total semuanya, total paymentnya 865.000. Oke, masukin kalkulator. Oke, kita klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya tanggal 18 melakukan pemesanan kepada Pentin dengan nomor sekian dan membayar uang muka, pembayaran uang muka melalui bank. Jadi tanggal 18 kita masuk ke pesanan pembelian, yaitu melalui Pentin. Oke, PO nomornya itu PO garis miring 15 garis miring 001. Tanggalnya tanggal 18 Januari. (2021). Expect date-nya itu tanggal 20 Januari 2021. Sesuai ya. Nomor tanggal PO-nya 18 Januari, tanggal diharapkannya 20 Januari. Ya. Oke, selanjutnya itemnya sesuai ini. Krim bat 100 kuat tintas. Oh iya, seharga 42.000. Selanjutnya lulur mandi susu 100 kuantitas 17.000. Oke, selanjutnya vitamin rambut 100 kuantitas harga 5.000. Total ordernya 7.040.000 ya, harus sesuai. Dan PPN-nya 640.000.
Ya, sama. Ke uang muka. Lalu from nomor, nggak usah diubah. Invoice nomornya DP strip 15 strip 001. Tanggalnya tanggal 18. Sama ya. Seharga 2.500.000. Sesuai soalnya. Rp2.500.000. Oke. Totalnya 2.500.000 sama dengan soalnya. Oke. Bayar pemasok karena purchase payment. Oke. Form nomornya itu kita ganti by strip 15 strip 001. Tanggalnya tanggal 18 Januari 2021. Bawahnya juga itu date-nya 18 Januari 2021. Dan ini juga amannya cuma 2.500.000. Terus memonya pembayaran uang muka. Simpan dan tutup. Januari ini menerima produk atas barang yang dipesan ke Pentin untuk nomor transaksi pesanan pembelian sekian. Lalu kita akan masuk ke penerimaan barang melalui Pentin. Nomornya itu RI strip 15 strip 001. Lalu tanggal 18 Januari 2001. Sama 18 Januari 2021. Terus langsung pilih pesanan, checklist, jangan lupa. Terus oke. Akan muncul barang-barangnya. Biayanya sepeda motor. Jadi kita ke preferensi dulu. Persiapan preferensi. Lalu pembelian. Akun selisih barang belum tertagih melalui COGS. Lalu klik OK. Lalu bisa simpan dan tutup. Selanjutnya, tanggal 23 Januari 2021, Sini Salon memberikan pelayanan jasa baru yaitu pedicure dan manicure. Nah, kita akan masuk ke barang dan jasa. Kita udah masuk ke barang dan jasa, kita akan melakukan baru. Lalu kita masuk ke service. Keterangannya pedicure.
baru penjualan pembeliannya seharga 50.000 pedicure. Jangan lupa kode pajak ya, T. Itu berikutnya. Habis itu servis lagi. Keterangannya Medicure seharga 50.000. Medicure, kita pencet penjualan pembeliannya itu seharga 50.000 juga. Rp50.000, pajaknya huruf T, jangan lupa. Habis itu klik OK. Perbarui, jangan lupa. Tanggal 26. Pelanggan Hasami Salon memesan produk dengan sekian dan diharapkan dapat diterima tanggal 28 Januari. Atas pesanan tersebut, Hasami Salon melakukan pelunasan di awal uang muka tersebut. Penerimaan uang muka dimasukkan di dalam akun bank. Jadi kita akan masuk pesanan penjualan. Nih, pesanan penjualan. Oke, kita sudah masuk ke Hasami Salon. Ya, kepada Hasami Salon. Dan SO nomornya. Dan PO nomornya. Jangan lupa. Yaitu SO-nya 15002. Dan PO nomornya HS. Strip 1250. Coba kita cek. Iya betul. Tanggalnya tanggal 26 Januari 2021. Sama juga sheet date-nya 26 Januari 2021. Oke, kita sama netnya 30. Oke, kita masukin krim batnya 100, kode tinta 85.000. Dan ulur mandi susu kode tinta 150. Seharga 45.000. Oke, kuantitas 150 dan total order 16.775.000, PPN 1.525.000. Oke, sama semua. Kita masuk ke uang muka. Sales invoice. Nah, kalau sudah masuk ke uang muka, kita cek lagi PO nomor HS strip 1250, invoice nomor SI 15003 dan tanggalnya tanggal 26 ya, sama 26 Januari 2021. Ini sudah otomatis 26 Januari 2021 net 30 dan uang mukanya sejumlah 6 juta rupiah. Juta, total invoice-nya 6 juta rupiah. Ya, sama PPN-nya 545.455. Oke, sama terima bayaran. Lalu kalau sudah masuk terima bayaran Hasami Salon sama, terus melalui bank tanggal 26 Januari 2021.
tanggalnya sama. From nomor CR15004. Seharga 6 juta ya. Checklist seharga 6 juta. Oke, kalau sudah semua, oh iya, memonya jangan lupa penerimaan uang muka. Penerimaan uang muka pesanan HS straight 1250. Oke, kalau sudah semua, kita kirim ya, simpan dan tutup. Ini simpan dan tutup saja. Simpan dan Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 28 Januari 2021, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Hasami Salon. Nah, ini kalau udah kita ke delivery order, ini karena saya sudah mencet, jadi ini pelanggannya Hasami Salon, pilih pesanan itu dari SO 15002. Tanggalnya 28 ya guys, harus samain. CVA-nya ingat sepeda motor. Kalau udah, karena dia berkaitan dengan sales invoice, yaitu faktur penjualan, jadi kita langsung aja di bagian atas ini itu terdapat faktur ya, kita pencet fakturnya. Oke, jangan lupa faktur, pencet kayak gini. Nah, kalau udah, kita tunggu dulu nih. Namanya SI15000. Ini ship date-nya tanggal 28 ya guys, 28/01/2021. Ini juga 28, udah sama sepeda motor. Ini ada uang mukanya. Bentar, harusnya uang mukanya ini 6 juta sih ya guys. Ini kita bisa agak senang dulu. Ini oke, karena dia 6 juta, udah ini barangnya segini. Karena sudah berkaitan, kita langsung aja simpan dan tutup ya. Ingat ya guys, simpan dan tutup. Sudah deh. Oke, ini juga simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 30, yaitu sales return. Kita klik penjualan, terus retur penjualan. Di sininya kita pakai dia Shiny Salon kepada Hasami Salon, Hasami Salon. Date-nya itu tanggal 30/01/2021. Ini juga tanggal sama. SR-nya kita harus ingat, SR itu SR15001. SR garis miring 15 garis miring 001. Oke, kalau udah, kita langsung aja. Ini SI15001. Itemnya kita pencet langsung. Sini dia diminta krim bat ya guys, krim bat. Apakah Anda ingin meretur semua barang? No ya, no. Nah, KT-nya itu 1. KT-nya maaf guys, KT-nya 5. Kalau udah, nanti jadi 467500. Kalau udah, ini harus sama ya, ingat. Nah, 467500. Kalau udah, kita simpan dan tutup. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada
penyesuaian. Tanggal 31 perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh Hasami Salon, guys. Langsung aja dari gudang agar tidak dijual kembali. Jadi yang pertama kita ke persediaan, terus penyesuaian persediaan. Di sini adjustmentnya kita lihat satu IA strip IA caps lock guys, IA 15/001. Oke, kalau udah kita ini. Oke guys, karena ini penyesuaian jadi setiap tanggal itu tanggal 31/01/2021. Oke guys. Ininya COGS. Ini COGS. Nah, kalau udah kita langsung aja yang diminta map. Ini dia mintanya itu krim bat. Krim bat aja berarti. Dari 155 jadi dia turun ke 150 ya guys. 150. Oke. Kalau udah nanti jadi 219.500. Kita simpan dan tutup. Oke, kita next langsung ke penyesuaian ini, yaitu penyesuaian harga ya guys. Kita masih ke persediaan set harga penjualan. Oke, ini nomor penyesuaiannya BM, kalau nggak salah BM ya. Iya bener, BM 04. BM strip 04. Tanggal efektifnya itu kita pakai pada tanggal 02/2021. 01/02/2021. Nah, oke guys, untuk tanggal penyesuaian itu tanggal 31/01/2021. Keterangannya itu adalah kenaikan harga sebesar 5%. Oke, 5%. Nah, kalau udah kita langsung aja ke pilih barang. Ingat ya, pilih barang. Kita pilih sesuai kecuali barang lain-lain ya guys. Harus ingat. Terus kita oke. Terus ini semua. Enggak semua deh. Sini kita langsung aja harga barang 1, terus kita ambil secara default. Udah ya guys, nih kalau udah begini nih kita ambil secara default, kan udah tadi. Kalau udah ini kita setting ke harga baru 1, ini 5. Enggak, ini udah. Ini kita ambil persentase, ini nilai sekarang. Kalau udah kita sesuaikan. Nah, dia berubah ya, jadi angkanya berubah semua karena udah disesuaikan, jadi berubah. Simpan dan tutup. Oke, selanjutnya tanggal 31 yaitu melakukan rekonsiliasi PPN. Pertama kita ke buku besar, bukti jurnal umum. Terus vouchernya kita lihat di sini BM 05 ya, jangan lupa. BM strip 05. Oke. Kalau udah ship date-nya itu tanggal 31/12/2021. Harus sama ya guys, nggak boleh beda. Maaf, ini tanggal 31/01. Oke, enggak 12/01. 2021. Oke, deskripsi barangnya itu kita deskripsinya rekon
rekonsiliasi PPN. Oke, kalau udah langsung, karena kita mau buat akun baru, kita ke daftar akun. Habis itu kita ke menu baru. Kita di sini pakai yang hutang lancar lainnya, guys. Hutang lancar lainnya, terus nomor akunnya 2400. Oke. Kalau udah namanya PPN kurang bayar. Kalau udah kita oke. Nah, langsung aja kita balik lagi ke bukti jurnal. Terus kita mau ngecek rekonsiliasi PPN dulu. Laporan, terus ke laporan pajak Indonesia, rekonsiliasi PPN, jangan lupa ini rekonsiliasi PPN. Rekonsiliasi PPN itu tanggalnya 01/2021. Ini juga sama 31/01/2021. Kita klik OK. Nah, PPN-nya segini nih, minus 2025.228 ya guys. Nih segini. Kalian bisa lihat 2025.228. Oke, kita langsung aja balik lagi ke jurnal baru. Yang pastinya kita PPN keluar dulu. PPN keluar kita lihat di sini sebesar mana sih tadi? Nah, ini sebesar 252.500. Oke, 252.500 kita cek lagi. 252.500. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada ini. Itu namanya dia PPN keluar. PPN masuk. Dia 227. Kita lihat lagi guys. Kalau nggak salah 227. Oke. Enggak. 227.272. Kalau udah langsung PPN kurang bayar. Sini. PPN kurang bayar. Nah, pokoknya dia harus sama ya debit kreditnya. Oke. Kalau udah begini, langsung aja deh sama simpan dan tutup guys. Nah, udah kan. Kalau udah, kita masuk pada transaksi yang terakhir. Yang terakhir itu kita diminta untuk melakukan penyusutan aset tetap. Jadi ini masuknya itu ke periodik. Kenapa? Karena penyusutan. Kita laporan, enggak aktivitas, kita periodik, proses akhir bulan. Ingat dimintanya bulan Januari. Udah satu, kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Oke guys, kalau udah langsung ke keseluruhan jurnal, kita cek ya, kita perbarui semuanya. Oh maaf, ini kita modifikasi dulu ya guys. Udah mas sabar. Kita 31 tanggal 31/01/2021. Oke, langsung aja. Nah,